Waktu terus bergulir, tahun telah berlalu dan bergeser. Yang telah lampau tak akan pernah kembali lagi. Setiap detik yang berlalu mengisyaratkan kepada kita akan dekatnya perjumpaan kita dengan Allah, akan dekatnya perjumpaan kita dengan kematian, dan itu ada sebuah kepastian akan kita alami. Oleh karena itu, memang sudah sepantasnya, memang sudah sepatutnya setiap detik yang berjalan, setiap waktu yang kita berada di dalamnya, hendaknya kita terus meningkatkan kualitas amal kita, terus meningkatkan kualitas taqarrub kita kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb kita, pencipta kita. Karena itulah amalan-amal soleh yang akan menjadi bekal kita berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kalian, kita semuanya, berbekal. Wa khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alangkah ruginya kita jika dengan umur yang masih Allah sisakan kepada kita, kita lalai menyembah Allah, lalai memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Maka ini laksana orang-orang kafir, orang-orang yang lalai kepada Allah. Menjelang kematiannya mereka menyesal. Mereka berkata kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami kepada dunia kembali. Balikkan kami kembali ke dunia ya Allah. La'alli a'mal salihan fima tarak, agar kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang dulu pernah kami tinggalkan. Namun apa jawab Allah? Kalla, tidak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya dalih yang mereka ucapkan, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang mereka ada barzakh yang mendindingi mereka, yang menghalangi mereka untuk kembali ke alam dunia. Maka alam kematian itu disebut dengan alam barzakh, yang tak akan lagi orang yang sudah meninggal, ruh yang sudah berada di alam barzakh, untuk kembali hidup di dunia beramal soleh kembali. Itu tidak mungkin. Itu sudah menjadi sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada pada tanggal 6 Muharram. Kita baru saja memasuki tahun baru kita, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dan kita pada hari ini tepat berada pada tanggal 6-nya. Artinya hampir satu pekan kita memasuki tahun baru kita. Apakah kita menyadari itu atau tidak? Kita tanyakan sendiri pada diri kita masing-masing. Karena di sisi yang lain, seandainya tahun baru Masehi yang datang kepada kita, maka begitu besar perhatian kita, begitu besar persiapan-persiapan serta perayaan bahkan diadakan untuk menyambut tahun baru Masehi. Jamaah kan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu yang singkat ini, di khutbah, nasihat khutbah yang singkat ini, mari sejenak kita merefleksi kembali makna dan pesan dari tahun baru Islam yang kita sedang berada di dalamnya. Tahun baru Islam, tahun Hijriah, tidak bisa kita lepaskan dari makna perjuangan, dari makna hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Perjuangan Rasulullah yang berdarah-darah sehingga meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari intimidasi dan siksa di kaum kufar Quraisy. Jamaahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun penanggalan tahun Hijriah
yang kita kenal saat ini sebenarnya belum dikenal pada bangsa-bangsa Arab sebelumnya, dan bahkan pada masa Nabi SAW, sampai juga belum dikenal pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berinisiatif mengumpulkan para sahabat, melakukan syura, bermusyawarah dalam rangka menentukan tahun tersendiri, nama tahun tersendiri bagi umat Islam. Sedangkan yang ada pada kala itu yang ada adalah penanggalan tahun Masehi atau Yunani dan Persia telah ada. Umat Islam belum memiliki penanggalan tahun tersendiri. Namun nama-nama bulan sebagaimana Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan sebagainya telah ada. Tapi tahun penamaan tahun belum ada. Sehingga dikumpulkanlah para sahabat. Maka di antara para sahabat ada yang berpendapat agar hari lahirnya Rasulullah dijadikan penanggalan tahun pertama bagi umat Islam. Ada lagi sahabat yang berpendapat agar tahun wafatnya Rasulullah SAW dijadikan sebagai penanggalan tahun penamaan tahun umat Islam. Ada juga sahabat yang lain yang berpendapat, yang mengusulkan agar hari terjadinya perang Badar, perang yang sangat dahsyat yang menyejarah dalam riwayat dalam risalah Islam, perang Badar dijadikan awal penanggalan tahun Hijriah. Seandainya perang Badar ini mungkin, andaikan itu dijadikan penanggalan awal tahun umat Islam, mungkin namanya adalah tahun Badariyah. Tahun Badariyah, bukan tahun Hijriah. Namun tatkala itu tampillah seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengusulkan agar peristiwa hijrah Rasulullah SAW dijadikan sebagai awal penanggalan tahun bagi umat Islam, yang akhirnya kita kenal, yang akhirnya diterima oleh para sahabat dan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ditetapkanlah peristiwa hijrahnya Rasulullah sebagai penamaan tahun Islam, yang kemudian kita kenal dengan istilah tahun Hijriyah, mengingatkan kita akan hijrah Rasulullah SAW, di mana para ulama menyebutkan kenapa Hijriyah yang diambil, yang diputuskan oleh para sahabat, mengingat setelah hijrahlah dakwah serta kekuatan umat Islam berada di puncaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah dan para sahabat berhijrah, fisik mereka, tubuh mereka berangkat dari Makkah ke Madinah karena perintah Allah, karena menghindari intimidasi kaum kafir Quraisy terhadap mereka. Maka apa makna hijrah? Maka apa refleksi hijrah bagi kita pada hari ini, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak hijrah fisik lagi. Tentu kita hana taminah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Tentu bukanlah kita berpindah dari satu kota menuju kota yang lain. Tidak, jamaah. Tetapi hijrah yang dituntut kepada kita hari ini sebagai refleksi terhadap hijrahnya Rasul adalah hijrah perilaku kita di tahun yang lalu. Jika ada yang tidak baik, maka marilah jamaah, di tahun ini kita perbaiki ke arah yang lebih baik. Jika di tahun yang lalu keyakinan kita masih ragu kepada Allah, maka mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah di tahun baru ini. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, andaikan di tahun Hijriyah yang lalu salat kita masih tinggal-tinggal, masih bolong-bolong, maka di tahun ini kita tekadkan dalam hati kita, kita azamkan, mari kita tingkatkan kualitasnya.
Bila perlu mari kita bersolat berjamaah di masjid. Inilah makna refleksi hijrah kepada kita. Berangkat dari keadaan yang tidak baik menjadi jauh lebih baik di tahun ini. Andaikan katakan di masa yang lalu kita, saudara kita, atau kita terjerembab dalam perilaku-perilaku yang buruk, terpengaruh dengan narkoba, dengan judi online yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan, menjadikan pertengkaran antara suami dan istri, terjadinya pencurian dan perampokan karena judi online. Jika kita pernah berada pada lembah yang nista itu, maka mari jamaah inginkan Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini, di awal tahun ini, di bulan Muharram yang menjadi bagian dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia yang Allah lipatkan gandakan amal soleh di bulan ini, serta juga Allah lipatkan dosa bagi pelaku-pelakunya. Mari kita hijrah, mari kita hijrah ke arah yang lebih baik. Apapun kekurangan kita, apapun kesalahan kita, kita bertobat kepada Allah. Semoga di tahun ini, di tahun baru ini, di awal bulan ini, ada renungan, ada pemikiran untuk kita menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih taat kepada Allah semampu kita. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib juga ingin mengingatkan satu amalan yang akan kita jumpai jika Allah berikan kita umur panjang, yakni sebuah sunnah, sebuah syariat. Ketika kita berada di tanggal 10 Muharram nanti, kita disyariatkan untuk berpuasa siang harinya, yakni puasa Ashura. Dulu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, tiba di Madinah, maka beliau Rasulullah menyaksikan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sehingga kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa mereka berpuasa? Maka kata mereka, kami berpuasa, mereka berpuasa, karena pada tanggal 10 Muharram adalah tanggal yang baik, di mana pada tanggal tersebut Nabiullah Musa dan Bani Israel Allah selamatkan dari kekejaman Fir'aun. Maka mereka berpuasa pada hari tersebut. Mendengar apa yang mereka katakan, maka langsung Rasulullah berujar, fa ana ahqqu bi Musa minkum. Fa ana ahq, maka aku lebih berhak bi Musa terhadap Nabiullah Musa minkum, dibandingkan kalian, dibandingkan orang-orang Yahudi. Maka pada ketika itu Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat yang lain berpuasa. Namun jemaah, ada sahabat yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hari Ashura dengan 10 Muharram adalah hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Seakan-akan sahabat ingin memprotes, kenapa kita ikut berpuasa, sedangkan itulah puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani, hari-hari yang mereka agungkan, tanggal 10 itu. Maka kata Rasulullah SAW langsung mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil, apabila tiba tahun depan, insyaallah sunna yaumad tasi. Jika datang tahun depan, insyaallah kita bukan hanya berpuasa di tanggal 10 Ashura, tapi juga kita berpuasa di tanggal 9-nya. Yang kemudian kita kenal dengan tanggal, dengan penamaan puasa Tasu'a, puasa pada tanggal 9. Maka para ulama dalam kitab-kitab telah menyebutkan sunnah bagi kita, disyariatkan kepada kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Apa fadilahnya jemaah? Subhanallah. Maka Rasulullah katakan bahwa puasa hari Ashura itu yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu, jika kita berdosa kepada Allah, dosa-dosa yang kecil,
Maka Allah hapuskan semua itu. Hanya dengan berpuasa pada tanggal 10 dan kita awali dengan tanggal 9-nya agar kita khilaful Yahud, kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun ini menjadi refleksi, menjadi pelajaran bagi kita pada tahun baru ini untuk menjadi kita pribadi yang lebih baik, lebih taat, lebih saleh menurut ukuran kemampuan